Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh yang ada pada kita. Kita arahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai, kita akan siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 264. Nyanyian kemenangan iman nomor 264, kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Mari hai laskar, mari lekat, carilah Tuhan agar lepas dari setrumu jahat dan keras. Mari teman segera, sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tenteranya yang telah menang. Nanti kau bersenang jika kau jauh dan bercerai, gagah musuhmu jadi lebih. Jangan kau tinggalkan Al-Masih, mari teman segera. Sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tenteranya yang telah menang. Nanti kau bersenang. Mari Panglima, mari pedang, yang firman Allah kuati perang, ketopong selamat perisai iman. Mari teman segera, sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tenteranya yang telah menang. Nanti kau bersenang, sungguh-sungguh bagus dan senang, sungguh-sungguh bagus dan senang, serta Tuhan dalam hadirat dengan tenteranya yang telah menang. Nanti kau bersenang. Kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Akhir dari pujian ini, Bapak Gembala akan memimpin kita dengan doa pembukaan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Bapa. Mengalir
dan mengalir memenuhi hidup. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Bapa, mengalir dan mengalir Terpujilah Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kasih, Allah yang dalam rencana keselamatanmu telah mengutus anakmu Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur oleh karena karya salib Kristus. Kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami yang telah terhilang, kami yang telah jauh daripada Tuhan, oleh anugerah-Mu kami diangkat, dilayakan, kami ditebus, diselamatkan. Kami boleh menjadi umat kepunyaan Allah. Semua karena anugerah Tuhan. Kasih dari tempat yang maha tinggi itu menjangkau kami di tempat yang paling jauh sekalipun. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami semua. 6 hari lamanya dalam semua aktivitas, dalam semua pekerjaan, dalam semua kehidupan kami, Tuhan telah menyertai. Engkau telah menjaga, menolong, memelihara, menopang hidup kami. Ada sebagaimana hari ini. Kami bersyukur kami ada di minggu yang kedua. Hari ini hari perhentian-Mu. Kami semua anak-anak-Mu datang ke dalam rumah-Mu. Kami datang untuk kami menyembah Tuhan, bersekutu, berbakti, dan memuliakan Engkau. Kami akan menaikkan puji-pujian kami, pengagungan kami, mazmur dan kidung puji-pujian. Kami membawa beban doa dan pergumulan kami kepada Tuhan. Kami rindu juga dilawat oleh sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Pimpin sertai, memberkati seluruh rangkaian ibadah raya hari ini, baik di tempat ini maupun di mana saja di seluruh dunia, baik di perkotaan, di pedesaan, di pelosok-pelosok, di hutan rimba sekalipun. Kiranya Engkau hadir dan mencurahkan rahmat anugerah-Mu, sehingga umat-Mu boleh dikuatkan, diteguhkan untuk tetap setia, percaya, mengasihi Tuhan sampai pada akhir kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus bekerja
di antara kami, di antara umat-Mu, menjamah setiap kami yang lemah, susah, sakit, yang berbeban berat. Kiranya lewat ibadah hari ini, kami akan dijamah, dikuatkan, dipulihkan. Memberkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi dengan kuasa-Mu, pakai dengan ajaib. Bawa kami masuk lebih dalam, menikmati kehadiran-Mu, kasih-Mu, dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tolak segala pekerjaan iblis yang menyelinap, mengganggu pikiran, konsentrasi, menghambat yang baik kami terima. Dalam nama Yesus, kami tolak. Biarlah Roh Allah bekerja di antara kami. Sinar kemuliaan-Mu turun menaungi kami, sehingga kami semua akan terus ada di hadirat Tuhan dan memuliakan Engkau seketika lamanya. Kami serahkan ibadah raya ini, kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Kepala Gereja sumber segala berkat, kami buka tabiskan ibadah raya ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memimpin kita dengan doa pembukaan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang tertulis di Kemenangan Iman yang Besar, nomor 343, halaman 292. Saya akan membaca cetakan yang tipis atau yang ganjil, dan Ibu Bapak jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal atau yang genap, dan dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Mu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di bagian kemenangan iman yang besar. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala zaman dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 78. Saya yakin kita semua menaruh harapan kita kepada Tuhan yang melindungi kita. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba huknap. Amalku pun saprikan, yang laras saja Tuhanku. Di atas Yesus sekarang aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Cintamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus sekarang aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Janjimu tidak pernah bergoyah dan berubahlah. Kehendakmu mau selamatkan, oh itu yang ku harapkan. Di atas Yesus sekarang aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Bila nafsu menderu, ku hadirlah di depanku. Bila yang kotor dan keji menjadilah putih bersih. Di atas Yesus sekarang aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah. Di atas Yesus, di atas Yesus sekarang aku berdiri, dan teguh dasar yang lain rebah runtuh. Luar biasa. Mari kita mengaminkan kesaksian ini dengan nyanyian kemenangan iman nomor 123. Selamat berlindung pada batu karang, di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang.
dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika topan, ku lari bernaung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku berdalam Dikau, dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku bernaung. Tuhan pasti menolong kita sekalian. Dia Allah yang hebat dan dahsyat. Bapak Ibu, kita akan menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Dan doa syafaatnya akan dipimpin oleh hambanya, Evangelis Edlin Dimo STH. Kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus,
Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan yang kekal. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada jaminan-jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam hidup kami banyak tantangan dan persoalannya Tuhan. Tapi kami ada duduk di pagi hari ini oleh karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Jika kami melihat dan menghitung semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami, bibir kami, mulut kami tidak mampu mengungkapkan semua kasih dan penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami hanya anak-anak yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami hanya anak-anak yang tidak setia di dalam kehidupan kami. Tapi kami melihat Allah begitu setia dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan untuk kami terus mengasihi Engkau di dalam keadaan hidup kami ini ya Tuhan. Dunia boleh tidak baik-baik saja, keadaan situasi boleh buruk dalam hidup kami, tapi kami melihat Allah selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak terlepas dari pandangan dan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Bapa dengan kelemahan dan keterbatasan, dengan pergumulan beban hidup kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami menaikkan semua doa kami ya Tuhan. Tapi daripada itu ya Bapa, kami memohon kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Jika di dalam kehidupan kami 1 minggu lamanya ya Tuhan, bahkan hari ini, kami menyakiti hati-Mu lewat sikap kami, lewat tindakan kami, lewat pikiran kami, lewat mulut kami atau apapun itu ya Tuhan. Kami mohon ampun, Bapa ampuni kami, supaya dosa kami tidak menghalangi anugerah dan kasih-Mu bagi kami, tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Jika kami dalam kehidupan kami menyakiti hati sesama kami manusia ya Tuhan, kami mohon pengampunan dan pengasihan daripada-Mu ya Bapa, supaya ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan semua pergumulan beban kehidupan kami sampai kepada telinga dan tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami menaikkan semua pergumulan beban hidup kami. Kami percaya Allah sanggup menjawab semua segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami hanya manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Tapi kami memohon kemurahan dan pengasihan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. 1 minggu lamanya kami melihat bagaimana penyertaan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan terus menyediakan berkat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada di minggu yang kedua dalam bulan yang ke-7 tahun 2023. Kami terus melihat pengasihan dan pertolongan Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan terus mengasihi kami anak-anak-Mu. Tuhan terus mengasihi jemaat-Mu, Jemaat Karmel, yang kami ada dalam bulan yang ke-7 di tahun 2023. Kami percaya bukan karena kuat dan keperkasaan kami ya Tuhan, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Ada 2 kesaksian di pagi hari ini ya Bapa, di mana Tuhan menolong dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kesaksian dari Bapak Penias Do. Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam setiap pekerjaan usaha pelayanannya. Tuhan terus memberkati hikmat, taruh hikmat baginya dalam segala beban pergumulan kehidupan pribadi maupun keluarga. Apapun yang diusahakan, dikerjakan masa depannya ya Tuhan, masa depan keluarga, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Biarlah lewat kesaksian di pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kesaksian dari Bapak Victor, di mana ia menjumpai perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Segala pergumulan beban kehidupan, tantangan demi tantangan yang dialami dalam kehidupannya secara pribadi maupun keluarga ya Tuhan. Tuhan terus taruh iman pengharapan yang teguh untuk ia terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, melihat setiap karya-karya dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Dalam setiap beban pergumulan apapun yang tidak disebutkan di pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan melihat isi hatinya. Tuhan terus memberkati Bapak Victor bersama dengan istri. Dalam keluarganya Tuhan terus memberkati. Apapun yang digumuli, Tuhan mari terus taruh pengharapan dalam hatinya. Ia telah menyaksikan bagaimana perjumpaannya dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah lewat kesaksian ini kami jemaat semua diberkati, dan kami terus melihat bahwa Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang akan bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang terus percaya dan terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Ketiga hamba-Mu, bahkan semua para majelis ya Tuhan, kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi mari Tuhan melihat hamba-hamba-Mu ini yang terus setia melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan taruh hati yang terus setia, memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Segala berkat Tuhan tercurahkan atas kehidupan mereka, mau secara pribadi maupun keluarga. Segala beban pergumulan kehidupan mereka ya Tuhan, Tuhan terus taruh iman pengharapan yang teguh untuk mereka lebih setia dan setia melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kostor dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel, anak-anak Tuhan yang Tuhan Engkau percayakan melayani dalam jemaat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, segala yang mereka gumuli ke depannya Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel dalam pendidikan mereka dalam kota studi Jayapura ini ya Tuhan. Tuhan memberkati apapun yang mereka gumuli masa depan mereka, cita-cita mereka yang mereka selalu doakan ya Tuhan. Mari Tuhan terus datang dan memberkati mereka. Biarlah mereka lebih setia melayani Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Masa muda mereka, pergaulan mereka ya Tuhan. Tuhan terus tuntun dan selalu ada dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel, mereka yang datang dari kampung-kampung untuk bersutudi dalam kota Jayapura ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mungkin mereka yang tinggal di kos-kosan, gubukan, bahkan asrama-asrama, atau dimanapun mereka tinggal ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan mencukupi segala sesuatu, apapun yang mereka gumuli dan mereka doakan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat Karmel, dalam setiap pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Mungkin mereka yang bekerja sebagai polisi, mereka yang bekerja sebagai tentara, suster, mantri, mereka yang bekerja sebagai pengusaha-pengusaha, PNS, tukang ojek, bahkan mereka mau berjualan di pasar, bahkan mereka mau berjualan noken, bertani, berternak, bahkan apapun itu usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati segala pekerjaan usaha mereka, supaya mereka terus melihat
bahwa berkat-berkat Tuhan Engkau curahkan dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, dan mereka dapat memberi dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Karmel yang datang pagi hari ini, yang bergumul untuk sakit penyakit mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit di rumah-rumah, bahkan rumah sakit. Tuhan datang mengunjungi mereka satu persatu, memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi mereka ya Tuhan, supaya minggu-minggu yang akan datang ada kesaksian dari anak-anak Tuhan bahwa Tuhan memberkati dan memulihkan hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Karmel yang bergumul untuk pendidikan mereka, yang bergumul untuk pekerjaan mereka, bergumul untuk tempat tinggal rumah mereka, bergumul untuk biaya hidup masa depan keluarga atau ekonomi hari ini ya Bapa, atau mereka yang bergumul untuk suami, anak-anak, istri mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati, taruh terus kekuatan, kesetiaan untuk terus percaya kepadamu, melihat setiap janji-janji Tuhan, dan Tuhan taruh iman dan pengharapan yang teguh untuk mereka terus melihat kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk komisi-komisi, bahkan bidang-bidang dalam jemaat-Mu, jemaat Karmel, komisi kaum bapa, komisi pelayanan perempuan, komisi pemuda-pemudi, bahkan komisi sekolah minggu, bahkan bidang-bidang yang ada dalam semua program kerja mereka ke depan. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah terus Tuhan taruh hati yang setia dalam setiap pelayanan-pelayanan Tuhan Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam gereja, berdoa bagi mama kami sore, berdoa bagi mama Waricu, mama Yemo, papi Surinta, Bapak Celsius Hepon, bahkan semua orang tua kami dalam jemaat-Mu, jemaat Karmel yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan taruh iman pengharapan yang teguh, taruh terus kesetiaan untuk terus mengiring Engkau. Tuhan menjadi sahabat dalam masa tua mereka. Semua anak-anak, cucu-cucu, pekerjaan usaha apapun itu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa ya Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan, anak-anak dalam jemaat-Mu, jemaat Karmel yang sekolah di luar. Kami berdoa bagi Sarah dan Dennis Endekrai, berdoa bagi Ingrid dan Onasis Ayomi, berdoa bagi Ella Madaya dan Tinus Dimo. Kami berdoa bagi setiap anak-anak ini ya Tuhan, dalam masa depan, dalam pendidikan, dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, menolong dan menyertai mereka dalam setiap yang mereka gumuli ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan menjadi sahabat dan orang tua yang tidak kelihatan bagi mereka. Segala biaya yang dibutuhkan, biaya pendidikan, bahkan biaya ekonomi untuk makan minum setiap hari ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan mengirimkan anak-anak ini, Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka, sehingga mereka pulang kembali ke dalam negeri ini ya Tuhan. Mereka menyaksikan betapa baik Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Ada satu kesuksesan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang terus berharap dan percaya hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu, jemaat Karmel yang bekerja di luar dari kota Jayapura ya Tuhan. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka gumuli ya Tuhan. Tuhan terus memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, keluarga mereka, orang tua mereka yang mereka tinggalkan di dalam kota Jayapura dan mereka harus bekerja di luar sana ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati, menolong dan menyertai kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan syukur mereka kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang memberikan persembahan persepuluhan mereka, bahkan pengucapan syukur mereka ya Tuhan, bahkan kantong-kantong kolekte yang ada. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk beberapa anak-anak Tuhan yang memberikan pengucapan syukur, bahkan perpuluhan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yulian Ceuti, berdoa bagi keluarga Edimo, berdoa bagi Ibu Leni Amprobis, berdoa bagi Saudari Ingrid Ayomi, bahkan 5 amplop
Bob tanpa nama lainnya ya Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa kehidupan mereka. Tuhan tambah-tambahkan terus berkat dalam hidup mereka, pribadi maupun keluarga. Apapun yang digulumuli ke depannya Tuhan, masa depan, pekerjaan, usaha, apapun itu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang senantiasa yang menyumbangkan Eba Mukai untuk rumah wakil gembala, bahkan keranjang Natal yang ada ya Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa jemaat-Mu, Jemaat Karmel, dalam setiap pekerjaan usaha mereka, supaya mereka terus mengingat Engkau dan mereka memberikan dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk sinode gereja Kingmi di tanah Papua, khusus di Jayapura ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk klasis kota Jayapura, berdoa untuk ketua sinode, bahkan semua jajaran, dan berdoa untuk ketua klasis, bahkan semua jajaran serta program kerja mereka ke depan ya Tuhan. Tuhan terus taruh hati yang setia, hamba-hamba-Mu ini yang terus bekerja setia untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam keluarga, anak-anak, istri, suami mereka ya Tuhan. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk panitia Natal tahun 2023 dan HUT Jemaat Karmel di tahun 2024. Anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih, pelayanan komisi pelayanan perempuannya Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan pilih, semua yang mengambil bagian dalam menyukseskan HUT bahkan Natal ke depannya Bapa. Kami percaya Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu, dana-dana yang diperoleh, yang mereka butuhkan, semua pencarian dana yang mereka usahakan hari ini lewat basar-basar ya Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha kerja keras mereka ya Tuhan. Tuhan terus limpahkan berkat atas mereka dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa untuk tanah Papua kami. Kami percaya bahwa tanah Papua ini ada dalam rancangan dan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang Papua yang tinggal di tanah ini ya Tuhan. Tuhan terus memberkati, taruh hati yang terus setia, melihat setiap rancangan-rancangan Tuhan dalam tanah ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa tanah Papua akan diberkati dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Tapi kami percaya ada pemulihan yang terjadi yang akan Tuhan kerjakan bagi tanah Papua ini. Tuhan memberkati semua pejabat-pejabat. Tuhan memberkati semua yang bekerja bagi tanah Papua ini. Semua hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang mendoakan tanah ini ya Tuhan. Tuhan terus memberkati. Kami percaya Tuhan akan memulihkan tanah ini. Tanah ini akan diberkati. Dan kami melihat setiap janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan Engkau terus memberkati tanah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani di pagi hari ini dalam ibadah-ibadah Minggu Raya. Tuhan memberkati mereka. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kami terus percaya kepada Engkau, iman kami dikuatkan, pengharapan kami didegukan, dan kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, di atas Injil-Injil yang kami dengar ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk terus kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan kami terus lebih setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jemaat-Mu yang telah hadir di pada pagi hari ini, dalam setiap beban pergumulan kehidupan mereka yang tidak mereka sampaikan ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel, dari PAUD sampai perguruan tinggi ya Tuhan, dalam kehidupan mereka hari ini, dalam kenaikan kelas mereka hari ini ya Tuhan, dalam pergumulan beban kehidupan biaya mereka hari ini untuk masa depan pendidikan mereka ke depannya Tuhan, bahkan dalam liburan-liburan mereka hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu kami berdoa Tuhan terus menolong dan memberkati kehidupan mereka. Biarlah dalam masa liburan-liburan yang ada ini ya Tuhan, mereka terus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jemaat-Mu, jemaat Karmel yang sudah ada dalam kehidupan pribadi, pergumulan keluarga mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini dalam jemaat-Mu, jemaat Karmel, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Biarlah lewat ibadah ini ya Tuhan, kami terus merasakan kehadiran Tuhan dan merasakan Roh Kudus. Biarlah kami pulang tidak berlalu begitu saja, tapi ada berkat-berkat Tuhan yang kami dapat hari ini. Dan kami pulang lewat kehidupan kami, sikap kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, kami terus melihat rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibadah kami selanjutnya ya Tuhan, kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan terus tuntun ibadah ini hingga berakhir dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri semua ya Tuhan doa kami kepadamu. Ini doa dan pergumulan kami percaya ya Tuhan. Lewat doa ini, lewat kerendahan hati kami kepadamu ya Tuhan, Tuhan sanggup menjawab segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan menjawab menurut kehendak dan rancangan Tuhan, bukan kehendak kami yang jadilah ya Tuhan. Taruh terus kami iman pengharapan yang teguh, untuk terus kami percaya kepadamu ya Bapa. Dan kami menaikkan semua doa syafaat kami ini ya Tuhan, dengan satu doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah memimpin kita dengan doa syafaat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Juniaman Dehona STH. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 263. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatnya. Janjinya telah ditepati, memenuhi hati dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Dipenuhi hari
janji Tuhanmu dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami telah siap mendengarkan firman-Mu, bersabda berbicara bagi kami, dan biarlah kebenaran ini akan menguatkan hati kami yang rapuh, yang lemah, dan memberikan pertumbuhan iman bagi kami, supaya kami dalam menjalani hidup ini, kami berpengharapan di dalam Engkau, dan Engkaulah satu-satunya menjadi sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Semua baik-baik ya? Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Sekali lagi dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21, kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. Judul perikop adalah kebun anggur Nabot. 1, 2, 3. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggur itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu. Kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelukupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan membayar uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini kita melihat akan keadilan Tuhan, atau Tuhan akan menegakkan keadilan
bagi setiap orang yang menyelewengkan kekuasaan atau mempergunakan kekuasaan dengan semena-mena. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dan perhatikan kembali di dalam pembacaan kita tadi, Alkitab mengisahkan kepada kita semua ada seorang yang bernama Ahab yang menjadi raja pada saat itu, adalah Raja Israel, raja yang ketujuh yang menggantikan ayahnya yang adalah raja sebelumnya. Dan dikatakan bahwa ada seorang rakyatnya yang bernama Nabot yang mempunyai kebun anggur. Dan kebun anggur itu tidak dicatat berapa luasnya, berapa lebarnya, apakah subur dan lain sebagainya. Tetapi rakyat ini yang bernama Nabot ini mempunyai kebun anggur. Dan kebun anggur itulah diingini atau ingin dimiliki oleh raja yang bernama Ahab pada saat itu. Dan dalam pembacaan kita hari ini dicatat bahwa Nabot memiliki sebidang tanah. Ya. Lalu kenapa Raja Ahab ingin sekali kebun anggur Nabot? Di dalam pembacaan kita tadi diberikan alasan di sana, karena kebun anggur itu berdekatan dengan istana raja. Dan raja mempunyai satu planning ke depan, kalau tanah ini sudah menjadi milikku, menjadi milik saya Nabot, saya tidak akan hancurkan. Saya justru akan mempergunakan tanah ini atau kebun anggur itu menjadi kebun sayur. Masuk akal bukan? Wah, ini bagus sekali ya. Apa yang dikatakan dan ditawarkan oleh Raja Ahab kepada Nabot. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena raja ingin sekali kebun anggur Nabot itu, maka dia datang langsung Bapak Ibu Saudara ya, tidak melalui perantara, tidak melalui ajudan, tidak melalui siapa-siapa. Raja langsung datang bertemu dengan Nabot dan meminta tanah itu kepadanya. Ayat 2 dikatakan, berikanlah kepadaku kebun anggur itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sekali lagi permintaan Raja Ahab ini sangat beralasan, masuk akal. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, ada harapan di dalam hati seorang raja yang bernama Ahab. Karena saya datang langsung, pasti Nabot akan berikan. Pasti dia mengalami, aduh tidak enak ini raja yang datang, jadi saya berikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di ayat 2b ya, Raja Ahab memberikan pilihan kepada Nabot. Ada dua. Kalau Nabot memberikan tanah atau kebun anggur itu kepada saya, maka engkau akan kuberikan tanah atau kebun anggur yang lebih luas, lebih baik daripada yang engkau miliki sekarang ini. Ya, kita tidak tahu entah sudah ada anggur-anggur di dalam, atau mungkin saja kebun anggur itu siap dipanen, ya, yang ditawarkan oleh Raja Ahab kepada Nabot. Yang kedua, raja memberikan tawaran, jika engkau lebih suka, kalau engkau tidak mau saya ganti tanah, maka saya berikan uang sebagai ganti rugi. Tapi bukan ganti rugi sebenarnya. Ya, Pak Presiden kita bilang bahwa ganti untung sekarang ini ya. Ya, ganti untung. Kamu tidak akan rugi, saya kasih uang sesuai dengan harga tanah yang kamu miliki itu. Nabot berikan kepada saya akan ganti tanah kepadamu. Kalau kamu suka saya kasih uang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tawaran Raja Ahab kepada Nabot ini Bapak Ibu sangat menggiurkan sekali. Ya, sangat menggoda. Dan jika kita lihat dari sisi ekonomi Bapak Ibu Saudara, wah ini tanah saya kecil, lebih baik saya kasih ke raja, kan dia kasih yang lebih besar dari saya. Wah enak, mantap. Atau ya karena dia raja lah, kalau saya minta 1M walaupun kali berapa itu pasti dia, kan dia yang mau, bukan saya yang tawarkan kepada dia. Betul ya? Kalau Bapak Ibu menginginkan sesuatu berapapun harganya, kita pasti akan bayar. Betul? Karena kita ingin, kita mau memiliki barang itu. Saya pikir Raja Ahab juga demikian.
sebanyak apapun yang akan Nabot akan minta uang untuk menjadi biaya atau bayaran untuk beli tanah kebun anggur itu, pasti raja kasih. Dan sekali lagi ini sangat menggiurkan sekali. Nah, pertanyaannya, seandainya kita ada di posisi Nabot pada waktu itu atau sekarang ini, bagaimana respon kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bilang, aduh, raja yang datang jadi aduh tidak enak sekali, saya akan lepas tanah ini, ya? Apalagi kalau presiden datang langsung tidak melalui ajudan, langsung datang ke top itu, Bapak A, saya mau bikin jalan tol di sini, jadi bisakah tidak lepaskan tanah yang sebidang ini untuk diberikan? Waduh, ini Pak Presiden yang datang, Pak Bupati yang datang, Bapak Gembala yang datang. Aduh, tidak enak. Saya lebih kasih sudah. Tidak enak. Ada rasa segan di dalam hati. Atau Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, bilang, ini kesempatan emas, ini waktunya. Belum tentu orang lain bisa beli dengan harga, dengan tawaran yang diberikan oleh Raja Ahab. Ini satu-satunya kesempatan. Ini beruntung sekali, ya. Dengan luas tanah yang tidak terlalu besar, tapi nilai jualnya sangat tinggi sekali. Kita bisa beli di tempat yang lain. Kita bisa beli motor, kita beli mobil, kita bisa bangun usaha dari hasil jual tanah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dari dua pilihan yang diberikan oleh Raja Ahab kepada Nabot, satu pun dia tidak pilih. Satu pun dia tidak pilih dan dia tidak mau. Kenapa? Karena dia punya pilihan sendiri terhadap tanah warisan yang diberikan kepadanya. Coba perhatikan ayat 3. Kiranya Tuhan menghindari aku daripada memberi milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, artinya begini, bahwa dia sadar bahwa kebun anggur itu adalah bukan miliknya, bukan hasil usahanya, bukan hasil keringatnya, bukan hasil kerja kerasnya, tetapi itu adalah warisan yang diberikan oleh nenek moyangnya kepadanya. Berarti apa? Dia terima secara cuma-cuma. Betul? Dia hanya penerima warisan. Dia yang diberikan warisan. Dia hanya penerima warisan dari nenek moyang. Kiranya Tuhan menjauhkan atau menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku. Dia bilang milik saya, tidak. Dia bilang milik pusaka nenek moyang. Artinya bahwa dia sadar bahwa dia hanya mengusahakan dan hanya untuk menjaga memelihara kebun itu. Secara status bukan status punya dia. Secara kepemilikan bukan milik dia. Tetapi dia hanya sebagai pemelihara, penjaga dan pengusaha kebun itu. Dan kelak karena itu adalah warisan, maka itu juga harus diwarisi atau diwariskan kepada generasi berikut. Ya. Tidak boleh, itu sebenarnya tidak boleh dijual. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin penting yang saya mau tekankan di bagian ini adalah bukan tidak boleh jual tanah. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nabot menghargai anugerah Tuhan yang diberi kepada dia melalui orang tuanya. Apa anugerah Tuhan? Yaitu kebun anggur itu sendiri. Dia menghargai itu, sebabnya sekalipun menggiurkan. Sekali lagi ya, bukan masalah tidak boleh jual atau boleh jual, tidak. Tapi lebih kepada menghargai anugerah Tuhan baginya, yang diberikan Tuhan melalui nenek moyangnya, yaitu kebun anggur. Karena dia peroleh itu secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu bagaimana orang tuanya dulu berjuang, mengusahakan, membeli
tanah itu sampai diwariskan kepada dia. Dia tidak tahu. Dia hanya tahu menerima saja. Dan hanya mengusahakan. Dan itu dia boleh hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi hari ini kita banyak sekali melihat. Ada banyak anak-anak yang tidak menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Justru anugerah Tuhan mereka jual belikan kepada orang lain. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan beranugerah kepada kita melalui orang tua kita, kita diberi sebidang tanah. Kita diberikan mobil, kita diberikan motor, kita diberikan rumah. Setelah diwarisi kepada kita Bapak Ibu Saudara, dengan gampangnya kita jual. Dengan gampangnya kita jual dan hidup berfoya-foya. Ini namanya orang-orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana usaha orang tua kita dulu mati-matian. Berjuang untuk membeli tanah, berjuang untuk mengusahakan, membangun rumah. Sehingga kita boleh nikmati. Tapi kita sebagai anak-anak, kita jual dengan seenaknya sendiri. Dan kita hidup berfoya-foya dari hasil jual tanah itu. Bapak Ibu Saudara, hargai anugerah Tuhan. Ketika kita tidak bisa menghargai anugerah Tuhan, maka berkat Tuhan akan jauh daripada hidup kita. Perhatikan apa yang dialami oleh Esau kepada Yakub. Ketika dia mempermain-mainkan anugerah Tuhan, hak kesulungan itu, maka apa yang dia alami? Berkat Tuhan jauh daripada kehidupan. Kemudian Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang dikatakan oleh Nabot kepada Raja Ahab. Maka ayat 4, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan oleh Nabot kepadanya. Kemudian di ayat 4, maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan tidak mau makan. Coba bayangkan, ini raja model bagaimana ini? Ngambek Bapak Ibu Saudara. Ya. Model raja bagaimana ini? Ini saya heran juga. Tidak mau makan, tidak mau bangun. Itu sebabnya istrinya bertanya kepadanya, kenapa engkau kesal? Lalu dia ceritakanlah apa yang dia alami. Kemudian ayat 7 dikatakan, engkau kan raja. Kamu kan yang pegang kuasa asal Israel. Kamu bisa pakai kekuasaanmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hai Ahab. Lalu dia bilang, bangunlah. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, ayat ke-9 dan 10 itu Isabel istri Ahab akan mengirimkan surat kepada seluruh negeri yang ada di situ untuk mengatakan bahwa maklumkanlah puasa. Dan di dalamnya Bapak Ibu Saudara ada rencana jahat yang direncanakan oleh Isabel istrinya. Sehingga dia tulis surat, lalu dia materaikan dengan materai raja. Lalu Bapak Ibu Saudara, ayat 13 dikatakan bahwa akhirnya Nabot yang menghargai anugerah Tuhan dilempari sampai mati oleh rakyat yang ada pada saat itu. Kemudian Isabel berkata kepada dia di ayat 15, bangun ambillah kebun anggur dan seterusnya. Kemudian ayat 16, segera sudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggurnya Nabot. Bapak Ibu Saudara, tahu kelemahan Raja Ahab ini? Kelemahannya adalah ia tidak berdaya, berkuasa mengendalikan istrinya. Nah, ini hati-hati untuk yang pemuda-pemuda kalau mau cari pasangan. Ya, hati-hati, jangan pilih istri model Isabel ini. Syukur-syukur kalau dia membawa engkau kepada kebenaran. Tapi kalau dia menjerumuskan engkau kepada kejahatan seperti Isabel ini, itu bahaya sekali. Makanya hati-hati. Orang bilang begini, gunting rambut itu nyesalnya 1 bulan. Betul? Salah gunting rambut, tiba-tiba botak, aduh ini tidak cocok dengan saya. 1 bulan dia akan bertumbuh kembali. Tetapi engkau salah memilih pasangan hidup di dalam kekristenan, apalagi di Jemaat Karmel, ya, engkau cerai dan engkau akan minta diberkati lagi, tidak akan diberkati.
Kenapa? Karena engkau sudah ikat janji di hadapan Tuhan, bukan di hadapan hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pilih istri seperti Isabel ini yang menjerumuskan engkau kepada kejahatan. Itu sebabnya hati-hati ya. Hati-hati dalam memilih pasangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabot mengalami ketidakadilan terhadap keluarga Raja Ahab dan istrinya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ia difitnah dan dilempari batu sampai mati karena dia tidak menjual tanah yang menjadi anugerah Tuhan, warisan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini seharusnya sebagai pemimpin umat, sebagai raja yang berkuasa pada saat itu, seharusnya dia menjaga, seharusnya dia membela hak-hak rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi di sini? Raja yang berkuasa justru merebut dan menghancurkan kehidupan rakyatnya sendiri. Maka celaka pemerintah yang model seperti ini. Celaka para pemimpin yang punya hati busuk seperti ini. Ia tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mungkin sesaat dia akan tumbuh mekar, tetapi keadilan Tuhan akan berlaku atas kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak umat Tuhan yang mengalami ketidakadilan dari perilaku pimpinan yang tidak beres di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami ketidakadilan gara-gara pemimpin pejabat yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga kita menangis, kita menderita, kita hidup susah, seakan-akan Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi di bawah kolom langit ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang dia tidak tahu apa yang terjadi terhadap umatnya. Ini penghiburan besar bagi setiap kita. Ketika dunia ini memperlakukan kita tidak adil, mengambil hak-hak kita, merebut segala apa yang menjadi milik kita dengan menggunakan kekuasaan mereka miliki, dengan menyelewengkan jabatan kedudukan yang mereka miliki, sehingga kita menderita, kita dipinggirkan. Bapak Ibu Saudara, tidak usah takut, tidak usah bersusah hati. Berharaplah kepada Tuhan, Sang sumber keadilan. Karena hanya Dialah yang akan memelihara hidup kita. Dan hanya Dialah yang menjadi sumber pengharapan kepada kita. Perhatikan di ayat 19. Tuhan mengatakan kepada Elia untuk disampaikan kepada Ahab sebagai hukuman atas apa yang dia lakukan kepada Nabot. Beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing menjilat darahmu. Juga mengenai Isabel, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Dan ayat 22, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, dan seterusnya. Kenapa? Karena Ahab telah menimbulkan sakit hati Tuhan, karena dia membawa orang Israel berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ini adalah penghukuman yang diterima oleh Ahab, raja yang tidak takut akan Tuhan, istri yang menyalahgunakan kuasa yang dimiliki oleh suaminya. Dan ini belum terjadi, baru terjadi nanti di 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 dan seterusnya, di mana Tuhan membangkitkan seorang raja bernama Yehu untuk menggenapi firman Tuhan yang telah disampaikan kepada Nabi Elia, di mana Isabel dibunuh, seluruh keluarga Ahab dipunahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ini ketika saya membaca dan saya merenungkan bahwa betul, kadang kita berkata bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak berperi keadilan kepada kita, kita sering bertanya, Tuhan ada di mana?
Tuhan, kenapa tidak Engkau menolong saya? Tuhan, Engkau kenapa tidak peduli dengan saya? Tapi waktu itu belum waktunya Tuhan memberikan keadilan. Baru nanti ya ada jarak yang harus kita tunggu. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi setiap kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, artinya bahwa Tuhan melihat keadaan. Dan Tuhan melihat keadaanku. Ia tidak tidur. Ia ada dan melihat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Dan ia akan memberikan ganjaran kepada siapa mereka yang memperlakukan umatnya dengan tidak benar. Ya. Ia tidak akan tidur dan ia tidak terlelap. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting bagi kita hari ini bahwa Nabot mengajarkan kepada kita semua untuk tetap menjaga memelihara anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nabot tidak menjual tanah yang menjadi kebun anggur itu karena itu adalah tanah perjanjian diberikan Tuhan melalui keluarganya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, jika kita diperlakukan tidak adil, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan sumber keadilan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kadang-kadang di dunia ini tempat di mana kita berharap keadilan ada di sana. Justru di sana diperjualbelikan keadilan. Saya tidak perlu sebut lembaganya apa, tapi Bapak Ibu coba baca nanti. Padahal kita punya taruh harapan di sana bahwa di sana ada keadilan, ada keberesan, ada keterbukaan di sana. Justru di sana keadilan dipermain-mainkan. Lalu kita berharap kepada siapa? Kita berharap kepada Tuhan karena Dia adalah sumber keadilan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, terakhir kita belajar dari Raja Ahab. Jika kita dipercayakan satu jabatan, satu kedudukan, baik di pemerintahan, baik di gereja, maupun kita sebagai kepala keluarga, mari kita gunakan kekuasaan, kedudukan, jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan salah gunakan. Karena keadilan Tuhan akan berlaku atasmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Mengucap syukur anugerah Tuhan bagi kami. Kami belajar hari ini supaya kami menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan Engkau beri dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar dari Nabot bagaimana dia tetap berusaha menjaga apa yang Tuhan Engkau percayakan kepadanya. Dan hari ini kami belajar, biarlah keselamatan yang Tuhan Engkau beri, yang kami peroleh dengan cuma-cuma, kami akan menghargai itu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau adalah sumber pengharapan kami, yang menjadi satu-satunya harapan kami untuk mendapatkan keadilan di tengah-tengah dunia yang tidak penuh ketidakadilan ini. Dan biarlah hidup kami senantiasa berharap kepadamu. Bapa di surga, tolong kami supaya dimanapun kami Tuhan Engkau percayakan, baik di pemerintahan, di gereja, bahkan kami sebagai kepala keluarga, sebagai istri, biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya kami tidak menyalahgunakan jabatan, posisi kekuasaan yang Tuhan Engkau beri percayakan kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika Allah di pihak kita, Dia akan terus menolong kita dalam seluruh permasalahan, problema, dan Dia akan menjaga hak-hak kita. Dan Dia akan menuntun kita untuk melangkah menurut cara dan kedaulatannya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 234. Nyanyian kemenangan iman nomor 234. Saya persilakan petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolekte.
Bila toban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak kau beli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala ucapan syukur terima kasih kami, sekali lagi kami datang kepada Engkau Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Napas yang Kau berikan, kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami, umat-Mu jemaat Karmil. Di saat kesempatan siang hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan berbicara di saat siang hari ini untuk menghargai anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan Roh Kudus terus bekerja di hati kami untuk terus kami peduli dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kami gunakan itu baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, bahkan menyampaikan kebenaran ini, sehingga kami percaya, kami mengerti, kami mengimani setiap firman ini, kami melakukan selagi Tuhan izinkan kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau besar, dahsyat dan luar biasa. Di saat kesempatan ini Tuhan, kehadiran-Mu kami sudah rasakan dan alami. Kami percaya Tuhan, firman ini biarlah menjadi firman yang hidup untuk terus kami gunakan selagi Tuhan izinkan kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Di kesempatan siang hari ini Tuhan, umat-Mu jemaat Karmil sudah memberikan apa yang menjadi
berkat di dalam kehidupan mereka yang sudah Tuhan memberkati mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yang bekerja sebagai swasta, bahkan juga Tuhan sebagai mahasiswa, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Bahkan juga Tuhan petani, pedagang yang berdagang, Tuhan Engkau memberkati mereka. Hasil usaha jeripaya mereka di saat siang hari ini Tuhan, mereka sudah mengembalikan kepadamu Bapa. Biarlah apa yang sudah mereka kembalikan, Tuhan akan memberkati mereka berlipat ganda. Biarlah Tuhan melalui persembahan di saat siang hari ini, kotak 1000, bahkan juga keranjang Natal, bahkan juga perpuluhan, bahkan juga kotak pembangunan. Dari setiap hasil pemberian umat-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah persembahan ini menjadi jiwa yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bendahara yang mengelola keuangan ini. Tuhan berikan hikmat pengertian kepadanya, sehingga ketika mengatur dalam keuangan ini kami percaya ada nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau terus memberkati umat-Mu Jemaat Karmil dengan setiap pekerjaan usaha mereka, setiap kali Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Kami terus berdoa menyerahkan juga Tuhan di saat siang hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pemuda-pemudi yang sudah mengambil bagian melayani kolokte di saat siang hari ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap masa depan mereka, tugas tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan menjadi orang tua yang tersembunyi di dalam kehidupan pemuda dan pemudi. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan sisa acara ini, biarlah jadi seturut apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan di saat siang hari ini, kami taruhkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus akan memberkati kami seperti yang sudah kami rasakan dan alami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Terima kasih untuk petugas yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kolektif. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Saya percaya kita telah diberkati Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 273. Nyanyian kemenangan iman nomor 273. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Dan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendri Klerik STH akan pimpin kita dengan doa berkat. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupmu, berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan, dengan suka ku kerja, hanya tolong ya Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu, dengan aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga
serta Tuhan berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kota. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, pimpinan-Mu dan lawatan-Mu dalam ibadah Minggu Raya pada hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan Engkau sungguh mengasihi kami dan Engkau terus rindu agar hidup kami berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Lewat ibadah ini juga kami telah melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa apa yang kami buat sesuai dengan perintah Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah datang kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau beri kepada kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kami menghargai semua anugerah Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan, kesempatan untuk kami menjadi berkat bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tambahkan iman kami semua ya Bapa. 1 minggu di depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, tubuh, jiwa dan roh kami, dan semua aktivitas pekerjaan kami, perjalanan, pergumulan, bahkan sisa hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah sumber segala berkat. Allah akan memimpin, menjaga, menuntun dan memelihara hidup kami. Biarlah kami terus ada dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati seluruh umat-Mu yang telah hadir. Biarlah mereka pulang dengan sukacita, pulang dengan satu kepastian pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena semua yang kami buat untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Memberkati anak-anak-Mu yang telah melayani, urapi, lengkapi dan pakai terus untuk pelayanan yang selanjutnya. Pada akhirnya Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi. Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Bersatu Tuhan Yesus memberkati.